Guys, kita sepakati bahwa cinta dan persahabatan adalah anugerah yang terindah diberikan Tuhan. Namun bagaimana jadinya jika kita dipaksa untuk memilih salah satu di antara keduanya? Mengorbankan sahabat demi cinta atau mengorbankan cinta demi sahabat? Nah, tema inilah yang akan kita bahas dalam alur cerita film kali ini. Berasal dari film Korea yang berjudul 2 Tahun Century Girls. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang sedang keluar dari rumah. Saat lagi asik nyapu salju, ada tukang paket datang dan memberikan paket kepada pria itu. Saat dibuka ternyata berisi foto pemandangan yang indah. Di lain sisi kita diperlihatkan seorang gadis yang selesai rekaman, namanya adalah Bora. Rekan-rekannya mengajak makan bersama, tapi ayahnya menelpon. Di telepon, ayahnya mengira Bora masih menonton bokep dengan menunjukkan kaset film yang pernah ditonton Bora dulu. Melihat itu, Bora teringat masa lalunya dan ya, kita dibawa ke masa lalunya Bora. Semua berawal dari tahun 1999. Di sana Bora menemui teman sejatinya yang bernama Yeondo. Ternyata temannya ini punya penyakit jantung dan akan operasi jantung ke Amerika. Tapi Bora marah karena dia belum siap-siap untuk berangkat. Di situ Yeondo mengatakan, "Bagaimana bisa operasi jantung jika jantungnya tidak ada? Jantungku sudah dicuri seseorang," kata Yeondo. Ternyata saat Yeondo sedang menjaga toko menggantikan ibunya, ada seorang pemuda masuk. Di saat dia mau mengambil alat ukuran baju, dia terjatuh dan tangannya berdarah terkena jarum. Di situ laki-laki itu datang dan langsung memegang tangannya. Ternyata nama laki-laki itu adalah Baek Hyun Jin. Di situ Yeondo langsung jatuh hati kepada Baek Hyun Jin. Setelah itu dia mengatakan kalau dia tak mau ke Amerika karena mau dekat saja dengan Baek Hyun Jin. Bora langsung marah, tapi Yeondo memasang muka melas. Akhirnya Bora punya ide. Dia membuat email untuk mereka saling bertukar pesan dan Bora akan menginformasikan semua hal tentang Baek Hyun Jin kepadanya. Di situ dia langsung setuju dan berangkat ke Amerika. Besoknya, Yeondo mengabari kalau dia sudah berada di Amerika dan tinggal bersama bibinya. Dia menjelaskan semua apa yang dia lihat. Namun Bora tampaknya terburu-buru. Bahkan ibunya terkejut. Bora yang paling malas bangun pagi, tapi hari ini dia malah cepat bangun. Ternyata hari itu adalah hari di mana Bora akan mengikuti Baek Hyun Jun. Di bus, Bora terjatuh ke tempat duduk anak laki-laki dan di situ dia melihat kalau yang ia duduki adalah Baek Hyun Jin. Bora langsung mengikuti Baek Hyun Jin tapi ditahan gurunya. Ternyata kelas laki-laki dan perempuan itu dipisahkan. Saat bel istirahat berbunyi, semua orang pergi ke kantin dan berebut makanan. Kalau kayak gini ramenya, mode makan 5 bayar 1 bisa diterapkan nih. Setelah dapat makanan, Bora melihat Baek Hyun Jin. Setelah dia pergi, Bora langsung ke tempat Baek Hyun Jin berdiri tadi. Dan di situ Bora mengukur tingginya dan apa minuman yang dia sukai. Ternyata Yeondo menyuruh Bora untuk menginformasikan semua tentang Baek Hyun Jin. Jadi Bora mencatat semuanya dari hobi, makanan kesukaan, sampai rumahnya di mana. Saat di kelas, Bora melihat para laki-laki main bola. Tiba-tiba semua melihat ke arah Bora. Di situ dia beralasan sakit perut dan dibawa ke UKS. Ternyata di UKS, Baek Hyun Jin dan kawannya ada di sana. Di situ Bora langsung mendengarkan pembicaraan mereka dari sebelah. Ternyata Baek Hyun Jin dan kawannya mau mengikuti klub penyiaran. Kawannya merasa ada yang menguping mereka dan Bora bersembunyi di bawah kasur. Nama teman Baek Hyun Jin ini adalah Wonho. Setelah tahu Baek Hyun Jin dan Wonho akan ikut audisi penyiaran, Bora langsung ikut juga. Di sana ternyata Bora jago dalam karate. Saat giliran Baek Hyun Jin menunjukkan bakatnya, ternyata dia mengalah dan tidak jadi ikut audisi. Akhirnya Bora masuk ke dalam penyiaran tanpa Baek Hyun Jin. Tapi Bora tidak habis akal. Dia akan terus mengikuti Baek Hyun Jin. Setelah itu Baek Hyun Jin ke telepon umum untuk menelpon. Bora langsung mengikutinya dan langsung mencatat nomor yang ditelepon Baek Hyun Jin. Tapi tiba-tiba kawannya menghalangi. Malamnya Bora ke telepon umum. Di sana dia menelpon nomor yang ditelepon Baek Hyun Jin tadi siang. Karena dihalangi tadi siang, Bora tidak dapat mengetahui nomor Baek Hyun Jin dengan jelas dan akhirnya dia terus mencoba-cobanya. Sudah dicoba beberapa kali, ternyata nomornya tetap salah. Di saat Bora putus asa, dia menelpon untuk terakhir kalinya dan ternyata itu beneran Baek Hyun Jin. Di situ Bora mengaku sebagai survei dan menanyakan apa lagu kesukaan Baek Hyun Jin. Setelah itu dia meminta nomor handphone Baek Hyun Jin. Tapi tiba-tiba Baek Hyun Jin menyebut namanya
Di situ dia langsung mematikan teleponnya dan langsung pulang. Paginya, Bora sudah di ruangan penyiaran. Di sana, Wonho datang. Di situ dia bertanya, apa Bora yang menelpon tadi malam? Bora mengelak, tapi dia bertanya lagi, apa mau nomor HP Baekhyun Jin? Bora langsung mau, tapi ada syaratnya. Dia meminta Bora untuk meminjamkan sebuah film, karena dia tahu keluarga Bora memiliki toko sewa film, dan Bora langsung menyanggupinya. Malamnya, Bora mengendap-endap masuk ke tokonya dan mengambil film yang diminta Wonho itu. Paginya di sekolah, ternyata ada pemeriksaan tas. Dan saat giliran Bora, gurunya terkejut melihat isi tas Bora. Dan akhirnya mereka dihukum sambil memegang isi tas mereka masing-masing. Di situ, Wonho datang dan tanpa basa-basi langsung mengambil filmnya. Akhirnya Bora dihukum mengepel lantai basket. Di situ Bora berjanji akan menghancurkan Wonho. Malamnya saat di toko, Wonho datang bersama Baekhyun Jin. Mereka mau meminjam film dan Wonho mengatakan kalau Baekhyun Jin menyertakan nomor handphonenya, maka dia dapat tambahan satu film gratis. Dan akhirnya Bora mendapatkan nomor HP Baekhyun Jin. Setelah itu terlihat Yeondo sedang menelpon Baekhyun Jin dari nomor yang sudah diberikan Bora, tapi nomornya tak aktif. Jadi Yeondo mengirim pesan suara agar Baekhyun Jin mendengarkan kalau sudah di rumah. Di sekolah, Bora menjadi penyiar. Setelah pulang sekolah, mereka melihat perayaan 50 tahun Angkatan Udara. Di sana, Bora melihat Baekhyun Jin dikerumuni banyak ciwai. Dia bertanya apakah Baekhyun Jin sudah punya pacar, dan Wonho menjawab belum. Bora langsung bertanya apa lagu favoritnya, jurusan favoritnya. Tapi di situ Bora baru sadar bahwa jawabannya itu ternyata yang disukai Wonho, bukan Baekhyun Jin. Wonho menyuruh Bora untuk mulai merekam karena dia juga bagian dari penyiaran. Tapi Bora malah merekam Baekhyun Jin. Nah, di situ Wonho melihatnya. Setelah itu mereka pergi ke tempat permainan. Di saat asik bermain, salah satu kawannya mengatakan kalau ada perkelahian. Mereka langsung melihatnya. Dan ternyata Baekhyun Jin sedang disudutkan ketua geng sekolah sebelah. Di situ Bora langsung datang dan menyelamatkan Baekhyun Jin. Setelah itu mereka langsung lari. Mereka mengarah ke dekat polisi dan musuhnya tak berani menghajar mereka. Tapi di sana tangan Bora dipegang Baekhyun Jin dan Wonho. Di situ Bora langsung melepaskannya dan dia langsung marah-marah karena Baekhyun Jin tidak hati-hati sama orang berandal tadi. Tapi Wonho bertanya apa kaki Bora baik-baik saja. Rupanya kakinya terluka. Dan akhirnya mereka ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Di sana ayah Bora datang dan marah-marah karena ayahnya mengajari taekwondo untuk menjaga diri, bukan malah berkelahi. Dan ayahnya bilang jangan kasih tahu ibunya kalau dia berkelahi karena ibunya mudah panikan. Dan akhirnya mereka pulang. Paginya di sekolah, Bora diajak kawannya untuk melihat penjaga warnet yang katanya tampan. Tapi Bora menolak karena dia mau ke ruangan penyiaran. Nah, tiba-tiba Baekhyun Jin datang dan mengajak Bora pergi. Setelah sampai, Baekhyun Jin langsung bertanya kenapa Bora menyelamatkannya. Di situ Bora mengeles dengan beberapa alasan. Baekhyun Jin bertanya lagi apakah ini pengakuan cinta. Di situ Bora langsung minta diantarkan ke sekolah karena dia mau ke ruangan penyiaran. Tapi motornya tak hidup. Akhirnya mereka menumpang pick up. Di mobil perut Bora berbunyi dan Baekhyun Jin mengajak makan. Dan mereka ternyata ke restoran tempat Wonho bekerja. Di situ Bora minta maaf karena tak datang ke penyiaran kepada Wonho. Setelah itu Bora makan dengan lahap. Baekhyun Jin memperhatikan dan mengajak Bora berkencan. Bora terkejut dan Baekhyun Jin bilang kalau dia suka sama Bora. Bora langsung tersedak dan bilang kalau makannya banyak. Tapi Baekhyun Jin malah tambah suka. Bora bilang lagi kalau dia jarang mandi, bahkan rambutnya banyak minyaknya. Dia belum keramas selama 2 hari. Dia anak yang bodoh, sifatnya buruk, dan kentutnya bisa berirama seperti lagu. Astaga. Setelah mengatakan itu, Bora langsung pergi. Dan Wonho melihatnya. Sampainya di taman, Bora baru sadar kalau tongkatnya ketinggalan. Ternyata Wonho membawakannya dan Wonho memperbaiki balutan kaki Bora. Di situ, Wonho mengatakan kalau Bora menyukai Baekhyun Jin. Bora langsung mengelak karena dia hanya tertarik bukan suka. Terlihat muka Wonho cemburu, tapi dia langsung pergi. Di rumah, Bora mau mengasih tahu ke Yeondo semua yang terjadi, tapi dia tak sanggup dan akhirnya akan mengatasinya sendiri. Saat liburan tiba, satu sekolah mereka ke kebun binatang dan berfoto bersama. Di sana Bora membeli obat yang dapat menyembuhkan banyak penyakit dan ternyata obat itu untuk Yeondo. Tapi uangnya kurang. Baekhyun Jin langsung menambahi uang Bora yang kurang. Di situ Baekhyun Jin bertanya kalau mereka berkencan apakah Bora mengeluarkan kentutnya yang berirama itu. Bora langsung menarik tangan Baekhyun Jin untuk pergi. Saat udah di tempat sunyi, Bora marah karena dia merasa malu. Baekhyun Jin mengatakan kalau Bora bilang cinta sama dia dari telepon dan hanya keluarga Wonho yang tahu nomor telepon Baekhyun Jin.
Tapi sekarang Bora juga tahu. Di situ Bora mengelak kalau dia tidak mencintainya. Baik Hyunjin bertanya lagi, apa Bora mau berkencan? Bora langsung bilang bahkan nyawanya menjadi taruhan, dia tidak akan mau berkencan dengannya. Di situ akhirnya mereka menjadi teman saja, tak lebih. Dan pertengkaran itu ternyata dilihat Wonho. Tak terasa malam pun tiba. Di situ guru mereka sedang patroli memantau anak-anak yang belum tidur. Tapi saat guru itu pergi, Bora DKK langsung bangun dan langsung mabuk-mabukan. Tapi di situ birnya pahit, jadi mereka campur dengan obat yang dibeli Bora tadi siang. Di situ Bora menolak karena mau diberikan kepada Yeondo. Tapi kawan-kawannya memaksa dan akhirnya mereka mencampurkannya. Setelah selesai minum-minum, Bora melihat bir mereka diambil laki-laki. Bora langsung mendatangi ke tempat mereka. Dengan keadaan masih mabuk, Bora menggedor-gedor pintu anak laki-laki itu. Dan yang membukanya adalah Wonho. Tapi tiba-tiba gurunya datang dan mereka langsung bersembunyi di gudang. Di situ Bora menatap Wonho dengan penuh cinta. Saat terbangun, ternyata guru mereka sudah ada di hadapan Bora dan langsung menyuruhnya berbaris di pinggir pantai. Mereka dihukum membersihkan pantai karena ketahuan mabuk-mabukan tadi malam. Di situ Wonho datang dan mengasih air madu ke Bora dan langsung pergi. Setelah selesai, Bora memperhatikan Wonho yang lagi memoto pantai. Baik Hyunjin datang dan langsung mengajak foto bersama. 야! 뭐가? 같이 찍자! 붙지 마. 조금만 왼쪽으로. Setelah di rumah, Bora langsung mengirimkan foto itu ke Yeondo untuk mengobati rindunya. Besoknya di ruangan siaran, Bora mengumumkan bahwa libur semester telah tiba dan akhirnya sekolah mereka diliburkan. Di toko terlihat Bora bosan karena gak tahu mau ngapain lagi pas liburan sekolah. Saat mau masang promo untuk tokonya, ternyata di luar sudah ada Wonho yang datang. Dan Wonho cuma ngasih tahu kalau mulai besok dia kerja di toko es krim dekat rumah Bora dan menyuruh Bora datang. Terlihat Bora terus memperhatikan Wonho dan senyum-senyum sendiri. Tak terasa malam pun tiba. Di luar Bora sedang main badminton sama adiknya. Ternyata Bora menyuruh adiknya main biar mencuri perhatian Wonho. Dan benar, Wonho datang. Tapi tiba-tiba emaknya menyuruh Bora dan adiknya masuk. Tapi ayah Bora mengajak emaknya main kusuk-kusukan biar Bora bisa berdua-duaan sama Wonho. Di bawah, Wonho membawakan es krim dan mereka duduk sambil makan es krim dari Wonho. Tak lama, Bora menyuruh adiknya masuk karena dia mau dua-duaan sama Wonho. Setelah makan es krim, Wonho mengajak Bora pergi ke rumah masa kecilnya dan di sana mereka makan buah plum. Wonho merekamnya untuk jadi kenang-kenangan. Pas lagi mau adu jotos, tiba-tiba plum jatuh di kepala Bora. Setelah itu Wonho mengantarkan Bora pulang. Sampainya di rumah, Bora mengajak Wonho menonton film. Wonho diam saja dan saat Bora mau masuk ke rumah, tiba-tiba ya, itu kan yang kalian mau. Di kamar Bora tak bisa tidur karena kejadian itu. Dan dia mengirim Yeondo pesan kalau dia sedang jatuh cinta. Paginya, Bora dan Wonho tatap-tatapan dari kaca kerja mereka. Dan Bora kegirangan, membuat ayah dan ibunya heran melihat tingkah Bora. Bora menghitung hari dan mencari baju yang cocok untuk berkencan dengan Wonho. Tapi bajunya kayak laki-laki semua. Akhirnya dia pergi belanja baju. Saat pulang, Baek Hyunjin mendatanginya dan membawa Bora ke tempat Wonho makan es krim. Saat Baek Hyunjin mau membersihkan es krim yang ada di mulut Bora, Wonho datang dan langsung mengasih tisu. Pas lagi asik makan es krim, tiba-tiba Yeondo datang dan mereka langsung berpelukan sambil nangis. Bora mengenalkan Yeondo kepada Baek Hyunjin dan Wonho. Setelah itu mereka langsung pulang ke rumah Bora. Di kamar mereka kembali pelukan. Nah, di sini kenyataan terungkap bahwa Baek Hyunjin yang dimaksud oleh Yeondo adalah Wonho, sedangkan Wonho adalah Baek Hyunjin. Sampai-sampai Yeondo memberi love ke gambar Wonho. Kita dibawa awal ketemunya Yeondo bersama Baek Hyunjin. Ternyata saat itu Wonho memakai baju seragam atas nama Baek Hyunjin, sehingga Yeondo mengira Wonho adalah Baek Hyunjin. Di situ Yeondo tertawa karena dia kira Bora salah mengintai orang. Bora hanya terdiam. Besoknya Bora melihat Wonho dari seberang. Pas Wonho lihat balik, Bora langsung merunduk dan tertidur. Yeondo datang. Di situ Bora ingin mengatakan semuanya, tapi saat melihat bekas jahitan yang ada di dada Yeondo, Bora langsung mengurungkan niatnya. Saat akhir pekan tiba, terlihat Wonho sudah ada di bioskop dan sedang menunggu Bora. Namun yang datang adalah Yeondo. Dia mengatakan kalau Bora tak bisa datang karena sedang ada urusan. Di lain sisi, Bora dan Baek Hyunjin sedang memetik anggur. Setelah selesai, mereka pulang dan terlihat raut wajah Bora yang sedih karena tak menyangka kenyataannya kalau Yeondo juga menyukai Wonho. Di rumah, Yeondo datang dan mereka ngobrol. Di situ Yeondo menceritakan apa yang terjadi tadi siang saat dia bersama Wonho.
Terlihat Bora sedih, tapi tak dia tunjukkan. Tak lama ada pesan dari alat apa ini? Ada yang tahu? Kalau tahu komen ya guys ya di bawah. Setelah itu Bora langsung menerima pesan suara. Ternyata itu dari Wonho. Bora terkejut dan langsung menutup teleponnya. Yeondo bertanya itu siapa. Dia bilang salah sambung. Malam itu dia tak bisa tidur. Kemudian dia pergi ke telepon umum dan menelpon Wonho. Di situ Wonho menyuruhnya berhitung dan ternyata Wonho datang menemuinya. Di bawah rintiknya hujan, mereka duduk berdua di depan rumah Bora. Di situ Wonho memberi handphone kepada Bora agar tak repot-repot ke telepon umum lagi. Tapi di situ Bora mengatakan kalau dia sengaja tak datang karena sebenarnya dia tidak memiliki perasaan kepada Wonho dan mengembalikan handphonenya. Seperti yang kita tahu, Bora mengatakan seperti itu ya karena menjaga perasaan sahabatnya yang baru saja operasi jantung. Oke, kembali ke film. Di situ Wonho terdiam dan pulang di bawah derasnya hujan. Ternyata Wonho mau mengasih surat untuk Bora yang di dalamnya berisi awal mula Wonho tertarik pada Bora. Kita dibawa ke sudut pandang Wonho melalui surat yang ia tulis. Pertama kali Wonho melihat Bora di saat Bora mau mengambil film yang berjudul Perselingkuhan di tokonya sendiri. Tapi karena pendek, dia tak sampai. Di situ Wonho membantunya. Setelah itu dia pergi tergesa-gesa. Itu membuat Wonho penasaran sama film itu. Setelah itu Wonho ke rumah Baekhyunjin dan Baekhyunjin mengasih bajunya untuk dipakai Wonho. Karena Wonho baru ke Korea dan tidak memiliki baju sekolah. Dan di baju itu ternyata masih ada nama Baekhyunjin. Di saat di bus, Wonho melihat Bora mengajar bus. Di situ Wonho menyuruh supirnya berhenti. Akhirnya Bora bisa masuk ke dalam bus. Di ruang UKS juga saat Bora bersembunyi, Wonho melihatnya dan di situ Wonho mulai memperhatikan Bora. Karena di saat dia melihat Bora, dia bisa tersenyum kembali. Ternyata di saat Baekhyunjin menggonceng Bora, di situ Wonho melihatnya dan dia merasa cemburu. Sewaktu liburan, juga Bora memuji ketampanan Wonho dan bilang kalau dia suka sama Wonho. Tapi karena mabuk, Bora tidak ingat apa yang dikatakannya. Di surat itu juga Wonho mengatakan kalau dia akan pergi berangkat ke Selandia Baru dan akan meninggalkan Bora. Scene beralih saat dimana sekolah sudah mulai masuk kembali. Di situ Bora dan Yeondo berjalan menuju kelas dan melihat Wonho dan Baekhyunjin juga menuju kelas. Yeondo memanggil Wonho dan mendekatinya. Bora langsung pergi dan disusul Baekhyunjin. Di ruang penyiaran mereka ditugaskan untuk merekam kawan-kawan seangkatan untuk dokumentasi akhir sekolah. Di sana terlihat Bora dan Wonho canggung dan tak berbicara satu sama lain. Setelah selesai, Yeondo mendatangi mereka. Di situ Wonho bilang kalau mereka tinggal menyuntingnya, tapi mesin penyunting di sekolah mereka sudah tua dan mungkin akan rusak. Yeondo mengusulkan ke tempat kenalannya di Seoul untuk menyunting video mereka dan akhirnya mereka pergi ke Seoul. Sampainya di tempat temannya Yeondo, mereka langsung mengerjakan videonya. Setelah selesai, Yeondo bilang kalau dia akan menyatakan perasaannya hari ini kepada Wonho. Di situ Bora terkejut, tapi mau bagaimana? Dia lebih memilih menjaga persahabatannya. Mereka jalan-jalan ke Seoul Land. Di sana mereka foto bersama. Bora berusaha mendekatkan Wonho dan Yeondo. Saat naik kuda-kudaan, ya kuda-kudaan ya? Nggak tahu lah, soalnya nggak pernah naik itu. Kita sebut aja kuda-kudaan ya. Saat naik kuda-kudaan, Wonho terus memperhatikan Bora. Di situ, Yeondo merasa ada sesuatu antara mereka berdua. Setelah selesai, Yeondo menyuruh Bora dan Baekhyunjin pergi naik wahana kereta luncur agar Yeondo ada waktu berdua bersama Wonho. Awalnya Bora menolak, tapi dia baru paham kalau Yeondo mau mengungkapkan perasaannya kepada Wonho. Di situ Bora langsung mengajak Baekhyunjin pergi. Saat mereka sudah berdua, Wonho minta maaf karena dia juga mau naik kereta luncur. Setelah di wahana, Wonho menyuruh Baekhyunjin menemani Yeondo dan dia yang naik wahana itu. Saat Baekhyunjin sudah bertemu dengan Yeondo, dia mengatakan kalau Wonho takut ketinggian. Namun dia paksakan agar bersama Bora. Dan Baekhyunjin juga mengatakan sebenarnya Bora dan Wonho saling menyukai. Di situ Yeondo baru sadar kalau dia hanya jadi penghalang. Di atas, saat kereta luncur mulai berjalan, tampak Wonho ketakutan. Bora bertanya dia kenapa dan Wonho bilang kalau dia takut ketinggian. Tapi dia lakukan agar bisa bersama Bora. Dan saat kereta luncur sudah mulai bergerak, di situ Wonho bilang kalau dia menyukai Bora. Hati Bora bercampur aduk antara sedih dan bahagia. Setelah selesai mereka duduk berdua. Di situ Bora mau mengambilkan minum, namun Wonho memberhentikannya dan mengatakan dia akan pergi. Dan Wonho berterima kasih atas kenangan selama ini. Malamnya Bora dan Yeondo pulang. Di tengah jalan Yeondo bertanya apakah Bora menyukai Wonho. Bora mengatakan tidak menyukai Wonho, tapi Yeondo tak percaya. Dan akhirnya Bora mengatakan dia menyukai Wonho, tapi Yeondo juga menyukai Wonho. Jadi dia mengalah karena baginya lebih penting persahabatan daripada perasaan bodohnya itu. Akhirnya mereka berpisah di jalan itu. Di sisi lain, Wonho mendapatkan telepon dari ayahnya. Di telepon ayahnya menyuruh Wonho berkemas lebih cepat karena dia akan berangkat minggu depan.
Kita beralih ke Yundo. Di rumah, dia baru melihat pesan Bora yang mengatakan kalau Bora suka sama Wonho. Di situ dia menangis sejadi-jadinya karena terlambat sadar. Paginya di sekolah, Yundo menemui Wonho. Dia mengatakan kalau dia suka sama Wonho, tapi Bora juga menyukainya. Bora berbohong tak menyukai Wonho demi Yundo. Gitulah Bora, selalu berkorban demi sahabatnya. Malamnya, Wonho mau mengembalikan film yang sempat ia pinjam. Namun di lain sisi, Bora melihat ambulan di depan rumahnya. Ternyata adiknya mau dilarikan ke rumah sakit. Di sisi lain, Wonho berlari ke rumah Bora. Tapi Bora sudah berada di rumah sakit. Dan akhirnya Wonho tidak menemukan Bora. Setelah memberikan pesan suara, Wonho terlihat tetap terus menunggu Bora di depan rumahnya. Sedangkan di rumah sakit, ayahnya menyuruh dia pulang saja, tapi dia tak mau. Terlihat Wonho masih menunggunya sampai pagi, tapi akhirnya dia menyerah dan pulang. Di sekolah, Bora melewati Yundo begitu saja. Itu membuat Yundo kesal dan dia membuat drama. Dengan sigap, Bora langsung menggendongnya ke ruang UKS. Pas nurunin tangga, Yundo menyuruh Bora menurunkannya karena dia cuma berakting. Di situ Yundo menyuruh Bora mengejar Wonho yang akan pergi. Ternyata Baek Hyunjin sudah menunggu di bawah dan mereka berangkat ke stasiun kereta api. Di sana akhirnya mereka bertemu dan di situ juga Bora mengatakan kalau dia menyukai Wonho. Akhirnya mereka berpelukan. 내가 자두도 너무 많이 먹었어. 내가 영화 보자고 해놓고 여기서 그러면 어떻게 하냐. 내가 괜찮은 척해서 미안해 누나. Apakah sudah selesai? Oh, tentu belum. Dramanya tidak se-happy ending ini, bosku. Lanjut, di situ Wonho mengatakan kalau dia akan kembali dan akhirnya mereka berpisah. Di sekolah, Bora mendapatkan pesan dari Wonho. Dari situ mereka saling bertukar pesan, saling memberi kabar dan ya, sama halnya seperti kalian pejuang LDR. Tak terasa masa SMA sudah terlewati. Setelah tamat sekolah, Bora mendaftar kuliah dan dia lulus. Saat mau mengasih taunya sama Wonho, tapi tiba-tiba Wonho tak ada kabar. Berulang kali dia telepon di telepon umum, tapi tak mengangkat. Tibanya diangkat, Wonho terdengar cuek dan hanya menyuruh Bora meninggalkan pesan suara karena dia sedang sibuk. Mulai dari situ, Bora tak mendapatkan kabar dari Wonho lagi. Beberapa hari kemudian, terlihat Bora berpamitan untuk pergi ke kampus barunya. Di kampus, ternyata Bora satu kampus juga dengan Yundo. Saat mereka mau ke kantin, Bora melihat sepasang kameramen yang sedang merekam seseorang. Di situ dia tersenyum mengingat masa lalunya yang indah bersama Wonho. Namun Yundo mengajaknya pergi. Mulai dari situ Bora tak lagi memikirkan Wonho. Kita beralih di mana diperlihatkan Bora sedang mau kencan pertama kali sama laki-laki dari aplikasi pencari jodoh. Saat sudah bertemu, laki-laki itu mengenalkan namanya adalah Jang Wonho. Di situ Bora menangis sejadi-jadinya karena tak tahan dia pun pulang. Di tengah jalan dia melihat telepon umum, kemudian dia langsung menelpon nomor Wonho. Di situ nomornya sudah tak aktif. Bora marah-marah tak jelas. Kalau cewek kayak gini kalian tahu kan? Betul, pasti dia rindu. Setelah itu Bora pulang. Scene beralih di mana Bora pulang ke rumah lamanya. Dia melihat ada paket dan paket inilah yang diterima ayahnya di awal film tadi. Di situ Bora langsung pergi ke pameran yang ada di balik foto itu. Sampainya di sana, dia merasa tak asing dengan video-video yang diputar di tempat itu dan dia melihat ada tulisan mengenang kepergian Wonho. Di situ dia terkejut. Tiba-tiba seseorang datang. Ternyata itu adiknya Wonho. Di situ dia menceritakan semua hal tentang Wonho sampai dia meninggal. Setelah sampai di rumah, ternyata ayah Bora dan keluarganya akan pindah rumah. Dan sebelum pergi, Bora menyempatkan menonton video yang dikirim adiknya Wonho itu. Tak terasa air mata Bora jatuh dan film pun tamat. Oke guys, itulah tadi alur cerita film 20 tahun St. Regulus. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye bye.